Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita di tempat ini, yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mustahil, Allah yang heran. Bersama-sama berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita sekali lagi, surahkan haleluya. Oh, say thank you Jesus. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia-Mu, buat pengharapan, buat hal yang baik yang selalu Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini yang terbaik yang kami nyatakan Tuhan. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Mari bersama-sama berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Oh Jesus. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jesus Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus Lord. Amin. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi bukan bersorak dengan segenap hati dan kekuatan-Mu. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, come on church, sing haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Thank you Jesus. Thank you Jesus Lord. Amen. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi bukan bersorak dengan segenap hati. Oh, dan kekuatan-Mu.
Katakan, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, 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 darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh buat kebaikan dalam kehidupan kami, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan, ini dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dan bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. We believe in you Lord, always believe in you Lord God. Jesus, thank you Lord God, thank you Jesus. We worship you Lord God, we worship you Lord God. Terima kasih akan dua-dua tangan Tuhan di tempat ini sembah Dia. Sembah Dia nyatakan Kau adalah Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Bahkan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya Kau Allah yang tidak pernah berubah. Yes, ini penyembahan kami buat Engkau Yesus Allah kami. Ini penyembahan kami, doa kami. Dan lebih baik kami nyatakan di tempat ini Tuhan, sebab Kau Allah sumber kekuatan kami, Kau Allah sumber kehidupan kami. Thank you Jesus. Oh God, thank you Lord God Jesus. Thank you Lord God Jesus. Thank you, thank you, thank you God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Sekarang lama-lama ya sih. Thank you Jesus God. Lord, thank you Lord. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, syukur bagimu Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dan segalanya. Yesus, thank you Jesus, thank you Lord God Jesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dan segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal Tuhan, oh, yang akhir dari segalanya. Amin. Yes. Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, thank you Jesus. Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai salam-salam buat Tuhan di tempat ini. Salam-salam Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, katakan terima kasih. Katakan ucapan syukur di tempat ini bersama-sama umat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk bisa menyembah lebih lagi. Yang siap, yang ready untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan paling baik buat Tuhan kita berserahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tepuk tangan paling baik buat Tuhan kita. Hey, thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Hey, bagi Tuhan dialah benteng perisai hidupku. Berserahlah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Berserahlah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan
bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dia yang sembuhkan. Amin. Oh, bersama-sama nyatakan, Yesus, Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan, bersama nyatakan, segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Dialah perlindunganku. Bersama nyatakan dua-dua tangan terangkat. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan namanya. Amin. Yes. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Oh, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin. Dia yang, amin. Bersama-sama nyatakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Bersama-sama kita serahkan kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Bersama-sama berikan serah kemampuan buat Tuhan kita, lebih lagi serahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, thank you Jesus. Bersama-sama lebih lagi serahkan. Haleluya. Hey, are you ready church? For sing this song together. Say, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. One more time. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Haleluya. Bersama sorakan, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Haleluya. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, nyanyikan. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Come on church, say, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
semua berkat kita. Silakan haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yang bersyukur Tuhan sebab kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Yesus, Allah yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Semua aja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord God. Thank you. We thank you for everything you have done for us. Bersyukur Tuhan. Okay, Jesus, thank you. Menyatakan ucapan syukur buat Tuhan di tempat ini. Sebelum dia hidup dalam kehidupan kita. Thank you Jesus Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus God. Jesus God. Thank you Lord God. Thank you Lord God. You are safe, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Amin, amin. Oh, terima kasih Yesus. Kau yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau berikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Amin. Amin Yesus, terima kasih. Yes. Bersama-sama, ku percaya. Berikan tepuk tangan paling berat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku. Oh Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Jesus. Yes Lord. Thank you God.
berserah di dalam kekuatan. Oh, thank you, Jesus. Ku percaya, oh, janjimu ajaib. Katakan ya Tuhan, yes. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Thank you, Lord. Tiada yang seperti-Mu yang mengasihiku. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saya bersyukur Tuhan punya seperti Engkau. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Lord God. Yes. Berserah, amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Yesus. Amin, amin, amin. Yesus, ku percaya janji-Mu ajaib. Terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin, Jesus. Di dalam kekuatan-Mu. Percaya Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Thank you Lord God. Siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati hidup kami berlimpah-limpah di bulan ini. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang memberkati umat-Mu. Tuhan, Engkau yang membuka kandungan-kandungan yang tertutup. Engkau yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Engkau yang melepaskan orang-orang yang terikat. Engkaulah Tuhan yang mengampuni orang yang berdosa. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Biarlah setiap pokok-pokok doa Tuhan yang mengubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Roh Kudus, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita akan menutup bulan ini adalah bulan percepatan supernatural. Saya percaya gereja Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun umatnya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, percepatan ilahi adalah kuasa, kekuatan Tuhan yang turun atas seseorang, sehingga orang ini akan mengalami, menerima hal-hal yang supernatural yang tidak dapat dialami atau dilakukan manusia biasa tanpa campur tangan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar apa yang membuat orang menghalangi, apa yang menjadi penghalang orang menerima percepatan ilahi. Saudaraku, yang pertama adalah tingkah langkah dan perbuatan yang buruk. Saudara gereja Tuhan, tingkah langkah dan perbuatan yang buruk ternyata adalah penghalang mengapa
orang tidak bisa menerima percepatan dalam hidupnya. Yeremia 4 ayat 18. Yeremia pasal 4 ayat 18. Haleluya, haleluya. Yeremia 4 ayat 18. Haleluya. Yeremia 4 ayat 18. Amin. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu menyebabkan semuanya itu terjadi kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Betapa pahitnya dan sampai pahitnya. Gereja Tuhan. Itulah sebabnya dalam Bilangan pasal 14 ayat 33, ayat 34. Saudaraku, umatnya harus menanggung 40 tahun akibat kesalahan. Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Amin. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. 40 hari. Tuhan hitung 1 hari 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya, Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, harus menanggung kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. supaya kamu tahu rasanya bagaimana aku berbalik daripadamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang gagal oleh karena kesalahan yang dia buat sendiri. Itulah sebabnya Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 7. Saudaraku, jangan timbulkan kesusahan bagi dirimu, bagi pernikahanmu, bagi anak-anakmu. Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 7. Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Amin. Karena bukan dari debu terbit bencana, Bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, bukan dari tanah tumbuh kesusahan. melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Ada orang-orang tertentu menimbulkan penderitaan, kesusahan bagi dirinya sendiri. Seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya, haleluya, Yeremia 5 ayat 25. Ternyata pelanggaran, kesalahan, itu menjadi penghalang. Seseorang tidak bisa progres, seseorang tidak bisa lagi dipromosi. Kenapa? Karena ada cacat. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Amin. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, Kesalahanmu mengakibatkan semuanya itu. dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudaraku, maka perhatikan. Orang saudaraku kalau ingin karirnya diangkat oleh Tuhan, kalau sudah ada cacat, saudaraku, sudah susah. Mengapa? Karena ada kesalahan. Oleh karena itu, sekali lagi Bilangan pasal 14, haleluya, ayat 33 dulu. Saudaraku, Bilangan 14 ayat 33. Sampai saudaraku, keturunan orang-orang Israel harus mengembara di padang gurun oleh karena kesalahan orang tuanya. Bilangan 14 ayat 33. Bilangan 14 ayat 33. Amin. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun. Anak-anakmu menjadi penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Bahkan ayat 34, perhatikan, haleluya, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 hari, saudaraku, nggak main-main, dihitung 40 tahun. Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, Amin. yakni 40 hari. 40 hari mereka mengintai. 1 hari dihitung 1 tahun. Perhatikan gereja Tuhan, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. 40 tahun mutar-mutar. 40 tahun gereja Tuhan, ada orang hidupnya mutar-mutar oleh karena kesalahan. Hidupnya mutar-mutar, karirnya mutar-mutar, bisnisnya jalan di tempat, bahkan mundur, stagnasi oleh karena kesalahan pelanggaran. Saudaraku, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, saudara dan saya harus berhati-hati. Bagaimana saudara harus hidup? Saudara gereja Tuhan, ternyata, haleluya, bahwa tingkah, langkah, dan perbuatan yang buruk adalah poin yang pertama mengapa orang tidak bisa mengalami percepatan ilahi dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, kebiasaan bersungut-sungut. Saudaraku, di dunia ini ada orang yang selalu bersyukur, tetapi ada orang yang selalu bersungut-sungut. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda yang mendengarkan khotbah ini adalah umat yang punya kebiasaan selalu bersyukur dan selalu bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat yang kedua. Bilangan 14 ayat yang kedua. Amin. Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Tuhan dan kepada Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Saudaraku, segenap umat Israel yang sudah ditebus berkata, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. ah, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini.
Gereja Tuhan, perhatikan, bandingkan di Bilangan 14 ayat 27 sampai 29. Bilangan 14 ayat 27. Amin. Di berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Tuhan katakan, berapa lama lagi umat yang ditebus ini, umat yang sudah melihat mujizat ini selalu bersungut-sungut di hadapanku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan mereka kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, Seperti yang kamu sungutkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. demikian akan kulakukan kepadamu. Gak main-main, perhatikan ayat selanjutnya, haleluya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, yakni semua orang yang namanya dicatat. semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Gereja Tuhan tanpa terkecuali semuanya mati binasa di padang gurun hanya oleh karena dosa kebiasaan bersungut-sungut. Maka saudaraku, dalam Filipi 2:14-15, rahasia kalau hari ini engkau dan saya ingin karirmu bercahaya, bisnismu bercahaya, saya sebagai hamba Tuhan pelayanan bercahaya, tidak ada cara lain. Engkau harus melatih dirimu untuk selalu, haleluya, biasa bersyukur, lakukan yang terbaik, the best. Jangan biasakan bersungut-sungut. Filipi 2:14-15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Amin. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Umat Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. dan berbantah-bantahan, Lakukan segala sesuatu tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Amin. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. seperti bintang-bintang di dunia. Gereja Tuhan, orang yang bersungut-sungut tidak mungkin bercahaya. Karirnya tidak mungkin bercahaya, pelayanannya tidak akan mungkin bercahaya, bisnisnya tidak akan mungkin bercahaya. Tapi orang yang, saudaraku, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, melakukan segala sesuatu, saudaraku, haleluya, dengan hati yang gembira, gereja Tuhan, Alkitab berkata, orang-orang ini akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Saudaraku, gereja Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berkhotbah dengan sukacita. Saya harus melayani, mengunjungi orang, mendoakan orang sakit dengan sukacita. Anda sebagai pengusaha, Anda harus buka toko dengan sukacita. Walaupun mungkin omset menurun, engkau harus mengerjakannya dengan sukacita. Saudara gereja Tuhan, Anda sebagai guru, engkau harus mengajari murid-muridmu dengan sukacita. Bukan karena upah semata-mata. Gereja Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu dengan, saudaraku, dengan ucapan syukur tanpa bersungut-sungut. Maka engkau akan bercahaya. Ulangi lagi, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Anda akan bercahaya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Amin. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, Umat Tuhan, supaya kamu tiada beraib, kamu tiada bernoda. sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Amin. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, Tuhan mau kau dan saya bercahaya di antara mereka. Yang lain lagi bersungut-sungut, yang lain mengeluh. Anda di kantor selalu happy, bersukacita. Shalom, selamat pagi, Anda bersukacita. Gereja Tuhan. Yang lain, saudaraku, menjadi batu sandungan, engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Yang kedua, yang ketiga, penghalang yang ketiga mengapa orang tidak mengalami percepatan ilahi adalah kemalasan. Amsal 12 ayat 24. Orang malas tidak akan pernah mendapatkan, saudaraku, jabatan-jabatan yang luar biasa. Tetapi saudaraku, orang malas akan menjadi budak, akan menjadi bawahan selama-lamanya. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Amin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, Kalau tanganmu rajin, engkau akan memegang kekuasaan. tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tapi kalau saudara malas dan Anda biasakan terus malas, Anda akan menjadi budak. Anda akan terus, saudaraku, menjadi kerja paksa. Saudaraku, maka Amsal 20 ayat 13, jangan menyukai tidur. Artinya bukan tidak boleh tidur. Tidurlah, saudaraku, sesuai dengan porsi yang ada. Haleluya. Jangan menyukai tidur. Amsal 20 ayat 13. Amsal 20 ayat 13. Amin. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Jangan menyukai tidur supaya kamu jangan jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Gereja Tuhan, bukalah matamu. Bangun pagi, kerja, lakukan segala sesuatu. Kamu tidak akan miskin. Saudaraku, banyak orang miskin, atap rumah bocor, anak-anak tidak bisa sekolah. Bukan karena kutukan, tetapi karena malas, tidak mau bekerja. Saudara gereja Tuhan, haleluya. Orang rajin akan kaya. Amsal 10 ayat yang keempat. Saya percaya, saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, tidak akan ada yang miskin. Asal engkau dan saya, Tuhan dapati menjadi orang yang rajin. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Amin. Tangan yang lamban membuat miskin, Tangan yang lamban, tangan yang malas membuat miskin. tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau Anda rajin bangun pagi. Gereja Tuhan kemarin, saudaraku, ada satu ibu bersaksi. Dia bilang, Pak Pendeta, ada pertandingan sepak bola.
Lalu saya lihat ada pertandingan. Wow, saya langsung jualan di pinggir jalan. Saudaraku, seorang ibu, kira-kira umurnya 60 tahun lebih. Dia berkata, Pak, saya belum pernah punya pengalaman jadi pedagang di pinggir jalan. Tapi saya melakukan itu, Pak Pendeta, hanya sekian jam. Saya total untung saya dapat 1 juta rupiah. Gereja Tuhan. Umur sudah 60-an, mungkin hampir 70 tahun. Bisa menghasilkan, saudaraku, hanya sekian jam jutaan rupiah. Sementara banyak orang-orang muda, saudaraku, sudah bekerja, sudah sarjana, tetapi gereja Tuhan harus minta kepada orang tua. Mengapa? Malas. Saudara, gereja Tuhan, umat yang berkat Tuhan. Bahkan Alkitab berkata orang malas akan menderita lapar. Amsal 19 ayat 15. Anda tidak akan pernah menemukan orang yang rajin kelaparan, tidak akan pernah. Tetapi orang malas akan mengalami kelaparan dimanapun dia berada. Amsal 19 ayat 15. Haleluya. Amsal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15. Amin. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. gereja Tuhan. Jadi ada orang-orang yang lapar bukan karena kutukan, tapi karena kemalasan. Yang terakhir, saudaraku, Amsal 12 ayat 11. Engkau dan saya harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya sebagai pendeta, saya harus rajin mendoakan jemaat. Saya harus berkhotbah dengan baik. Anda sebagai pengusaha, Anda harus buka toko. Saudaraku, haleluya, kerjakan, saudaraku, ladangmu dengan baik, kerjakan tokomu dengan baik, kerjakan bisnismu dengan baik. Anda sebagai pengajar, ajar murid-muridmu dengan baik. Saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Anda luar biasa. Amsal 12 ayat 11. Amsal 12 ayat 11. Amin. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Gereja Tuhan, seorang penyanyi, kalau dia tahu dia seorang penyanyi, tentu dia akan berlatih. Kalau suaranya bagus, orang akan banyak mendengarkan suaranya. Tapi kalau ada orang bilang saya penyanyi tapi suaranya tidak, saudaraku, haleluya, membuat orang tidak senang. Bagaimana dia bisa populer? Bagaimana bisa dia terkenal? Kalau Anda sebagai juru masak, kalau masakan Anda tidak enak, bagaimana masakan Anda bisa laku, dibeli banyak orang? Kerja Tuhan, engkau harus mengerjakan bagian engkau harus mengerjakan, saudaraku, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan itu dengan yang terbaik. Berkat pasti akan datang. Yang keempat, saudaraku, penghalang orang mengalami percepatan adalah menolak pekerjaan Tuhan. Hagai 1 ayat yang kedua. Gereja Tuhan, Anda harus bersyukur kalau Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hagai 1 ayat yang kedua. Hagai 1 ayat yang kedua. Amin. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sekarang belum tiba waktunya, menunda-nunda, belum tiba waktunya untuk ambil pekerjaan Tuhan. Saudaraku, mereka fokus kepada dirinya sendiri. Hagai 1 ayat 9. Ada orang-orang fokusnya itu, saudaraku, dirinya sendiri, bukan yang lain. Hagai 1 ayat 9. Hagai 1 ayat yang ke-9. Amin. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Mengharapkan banyak, hasil sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberikan jawaban. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Pekerjaan Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudaraku, mengapa terjadi kegagalan? Karena ada orang-orang tertentu selalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada waktu beribadah. Tidak ada waktu, saudaraku, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mati yang berkati Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kita harus belajar kepada Rahab, walaupun Rahab sebelumnya adalah seorang pelacur, kata Alkitab dalam Yosua 2 ayat yang ke-6. Tetapi bagaimana Rahab ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, maka tidak heran dari seorang pelacur Tuhan angkat tinggi menjadi seorang istri pembesar. Haleluya. Mengapa? Karena Rahab dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yosua 2 ayat yang ke-6. Yosua 2 ayat yang ke-6. Amin. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah Tetapi perempuan itu menyuruh kedua mata-mata ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Saudaraku, bagaimana saudaraku Rahab, saudaraku, haleluya, dia ambil bagian, dia selamatkan dua mata-mata. Perhatikan apa yang Tuhan kasih kepadanya. Yosua 2 ayat 23. Yosua 2 ayat 23. Amin. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Amin. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Amin. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan menemukan mereka. Amin. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan. Gereja Tuhan, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yosua pasal 6. Haleluya. Yosua pasal 6 langsung ayat 25. Haleluya. Yosua 6 ayat 25. Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya. Demikianlah Rahab. Alkitab dengan jujur mengatakan demikianlah Rahab perempuan sundal itu tinggal di antara orang Israel. Serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Saudaraku, Rahab dibiarkan hidup, orang tuanya dibiarkan hidup, saudara-saudaranya dibiarkan hidup.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Gereja Tuhan, Rahab bukan orang Israel, tapi bisa tinggal makan minum dengan orang Israel, bahkan mendapatkan suami orang Israel. Oleh karena sederhana sekali, dia ambil bagian dalam pekerjaan gereja Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu yang ada di gereja ini, GBCBC, saya percaya Tuhan yang mengirimkan Bapak Ibu, Tuhan yang mengutus saudara ada di gereja ini. Saya percaya, ketika Anda dan saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, saya bersyukur ada banyak keluarga-keluarga saudaraku yang mendukung gereja ini sejak awal. Saya percaya Tuhan akan memberkati karirmu, Tuhan akan memberkati bisnismu, Tuhan akan memberkati saudaraku pekerjaan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kelima, saudaraku mengambil yang bukan miliknya. Jangan ambil yang bukan milikmu. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Belajar kepada saudaraku dosa Gehazi, 2 Raja-Raja 5 ayat 22. Saudaraku, Gehazi mengorbankan pemimpin, bahkan mengorbankan orang lain supaya mengambil yang bukan miliknya. 2 Raja-Raja 5 ayat 22. 2 Raja-Raja 5 ayat 22. Amin. Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Perhatikan saudaraku, dia pakai nama Elisa. Lanjutkan terus. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Ini keterlaluan saudaraku. Untuk mencuri, untuk mengambil milik orang lain, dia berbohong. Memang inilah pekerjaan setan. Saudaraku, berbohong adalah cara untuk mengambil milik orang lain. Itu pekerjaan setan. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Anda lihat apa yang terjadi kepada Gehazi. 2 Raja-Raja 5 ayat 26-27. 2 Raja-Raja 5 ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, Amin. bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Amin. Maka sekarang, Amin. engkau telah menerima perak, Gehazi, engkau telah menerima perak. dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, Engkau memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi. budak laki-laki dan budak perempuan. Dengan kata lain, saudaraku, Gehazi bisa menjadi OKB, orang kaya baru. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, penyakit kusta pindah kepadanya. Harusnya dia menjadi nabi menggantikan Elisa. Tapi saudaraku, karena dia mengambil yang bukan miliknya, saudaraku, inilah penghalang mengapa orang tidak bisa menerima promosi ilahi. Saudaraku, yang keenam, yang terakhir, saudaraku, tidak adanya benih yang terbaik. Tidak adanya benih yang terbaik adalah penghalang mengapa orang tidak bisa menerima percepatan ilahi yang datangnya dari Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus membawa benihmu yang terbaik, supaya engkau dan saya menerima panen yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Amin. Camkanlah ini. Gereja Tuhan, camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, orang yang menabur benih yang banyak akan menuai banyak juga. Saudara gereja Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 10, Tuhan itu sudah sediakan benih. Masalahnya ada orang yang bisa dipercaya, ada orang yang memang tidak bisa dipercaya. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Amin. Dia yang menyediakan benih bagi penabur, Anda lihat, dia yang memberi benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu. dan melipat gandakannya. Saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Jadilah penabur yang baik. Jadilah penabur yang baik. Jadilah penabur yang baik. Jadilah umat Tuhan yang bisa dipercaya menjadi penabur yang baik. Gereja Tuhan, Abraham adalah penabur yang baik. Kejadian 22 ayat 12-13. Abraham adalah penabur yang baik. Kejadian 22 12-13. Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Amin. Lalu dia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. jangan bunuh anak itu, Abraham. Jangan kau apa-apakan dia. Jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, Engkau takut akan Tuhan. dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Gereja Tuhan, jangan segan-segan untuk membawa the best yang terbaik kepada Tuhan hari ini. Saudaraku, lanjutkan terus, haleluya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kok bisa ada seekor domba yang, saudaraku, tertambat, yang ada di samping, pada saat itu juga. Lanjutkan terus. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Inilah yang namanya penyediaan Allah yang supernatural. Gereja Tuhan, setiap Anda dan saya bisa menjadi penabur yang baik, maka engkau dan saya akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku yang kedua, saudaraku, haleluya, bahwa janda di Sarpat adalah penabur yang baik.
Lukas 4 ayat 25-26. Janda di Sarfat adalah penabur yang baik. Lukas 4 ayat 25-26. Haleluya. Lukas 4 ayat 25. Amin. Dan aku berkata kepadamu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Pada zaman Elia ketika terjadi krisis, ada banyak janda-janda di Israel yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ketika terjadi kelaparan yang hebat di Israel selama 3,5 tahun. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, Tetapi Elia tidak diutus kepada janda-janda di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, tanamkan dalam hatimu yang mendengarkan khotbah ini. Jika engkau dan saya adalah penabur yang baik, maka Tuhan akan mengutus hamba-hambanya kepada saya dan saudara. Mengapa? Karena engkau dan saya adalah penabur yang baik. Mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia kepada janda-janda di Israel? Karena mereka bukan penabur yang baik. Tetapi saudaraku, janda di Sarfat ini adalah penabur yang baik. Maka 1 Raja-Raja 17 ayat 15, roti dalam tempayannya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. 1 Raja-Raja 17 ayat 15-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Amin. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Amin. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Amin. mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Angkat tangan saudara. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Umat yang diberkati Tuhan, jika Anda dan saya adalah penabur yang baik, Abraham adalah penabur yang baik, janda di Sarfat adalah penabur yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, perempuan Sunem. Setelah itu kita berdoa. Perempuan Sunem adalah penabur yang baik. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dan 10. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Amin. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ternyata di sana ada seorang penabur yang baik, seorang perempuan kaya. Haleluya. Dan seberapa kali dia dalam perjalanan, Dan setiap kali Nabi Elisa datang ke kota itu, singgahlah dia ke sana untuk makan. saudaraku, dia selalu makan. Saudaraku, di rumah seorang penabur yang baik. Lanjutkan terus. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Berkatalah perempuan ini, saudaraku, kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada oh, kita aku tahu bahwa orang itu adalah seorang hamba Tuhan, adalah abdi Allah yang kudus. adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Gereja Tuhan. Baiklah kita membuat kamar kecil yang terbuat dari batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, Yang kedua, kita buat tempat tidur. sebuah meja, Yang ketiga, kita buat meja. sebuah kursi, Yang keempat, kita buat kursi. dan sebuah kandil. Kita buat kandil. Maka apabila dia datang kepada kita, Apabila Nabi itu datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. ia boleh masuk ke sana. Gereja Tuhan. Langka manusia yang seperti ini. Tapi apa yang terjadi gereja Tuhan? Tuhan itu tidak pernah utang. Saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Saudaraku, wanita ini adalah orang yang kaya. Segalanya dia punya. Tapi ada satu yang dia tidak punya. Dia belum memiliki keturunan ilahi. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Tuhan membuka kandungan yang tertutup. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Amin. Berkatalah Elisa, Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. rahimmu akan terbuka. Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah tuanku ya abdi Allah. janganlah berdusta kepada hambamu ini. Jangan berdusta. Mengapa dia sudah tua? Mengapa? Karena dia tahu juga suaminya sudah tua. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ingin sampaikan, mujizat yang supernatural akan terjadi bagi Anda dan saya yang Tuhan dapati penabur yang baik. Amin. Mengandunglah perempuan itu, Mengandunglah perempuan Sunem ini, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Seperti yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Saudaraku, biarlah engkau dan saya menutup bulan ini dan terimalah percepatan supernatural. Jika ada dosa, ada pelanggaran, minta ampun di hadapan Tuhan dan lakukan firman ini. Saya percaya akan ada percepatan dalam hidupmu dengan dahsyat luar biasa. Angkat tanganmu, berkati umatmu dalam nama Yesus. Berkati umatmu, berkati pekerjaan, karir, bisnis, keuangan diberkati berlimpah-limpah, kesehatan, pernikahan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu. Berkatilah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Gereja Tuhan, haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Kita akan bersatu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Saudaraku, apakah Bapak Ibu percaya roti di tangan oleh persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa bahwa anggur di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari mengucap syukur. Ucapkan syukur. Oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Ucapkan syukur oleh bilur Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan hari ini. Adakah saudara yang sakit? Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Mulai perkatakan, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadaku, sebab Tuhan adalah penyembuhku. Mulai katakan, Tuhan mendatangkan kesehatan, Tuhan mendatangkan kesembuhan. Mulai perkatakan, oleh bilur Yesus aku sembuh. Mulai perkatakan, dengan panjang umur dan sehat, Tuhan mengenyangkan aku. Mulai perkatakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus, aku diberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Saudaraku, Bapak Ibu, persembahan persepuluhan, persembahan khusus menyenangkan hati Tuhan. Mari bawa dengan sukacita. Saya percaya imanlah yang membuat Anda dan saya bisa membawa yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, mari bergabung terus dalam ibadah 2 Fajar setiap hari jam 5 sampai jam 7. Saudaraku, ikuti 2 Fajar ini dan malamnya ada mesbah malam jam 8 sampai jam 10. Saya percaya saudara akan bertumbuh, diberkati melalui gereja ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Haleluya. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau